Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suta Kisah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini saya akan menyajikan kisah kekusyukan sholat sang ulama yang tak terganggu kehadiran harimau. Kisah kekusyukan sholat para ulama dan orang-orang saleh pada masa lalu banyak diabadikan dalam sejarah. Bahkan, serangan anak panah dan bahaya lainnya tak membuat mereka berpaling dari kekusyukan sholat. Shila bin Asyam al-Adawi misalnya. Ia merupakan salah seorang faqih dari generasi tabi'in. Ia dikenang sebagai seorang yang alim, tawadu, serta ahli ibadah dan zuhud. Ada cerita tentangnya yang cukup menarik, seperti dinukil dari At-Tariq Al-Kabir. Pada suatu ketika, pertempuran terjadi di dekat area sungai Indus kini Afghanistan. Kaum muslimin berhadapan dengan musuh. Komandannya adalah Ja'far bin Zaid. Dari penuturan bawahannya, ia mengetahui bahwa Shila bin Asyam ikut serta dalam jihad ini. Hatinya gembira begitu mendapatkan kabar tersebut. Kemudian malam tiba. Para mujahid mendirikan tenda-tenda sebagai tempat beristirahat. Sebagian yang lain menyiapkan makanan di dapur darurat. Seusai makan malam, mereka mendirikan sholat Isya. Di antara jemaah terdapat Shila bin Asyam. Seseorang kemudian menyampaikan kepada Ja'far tentang tabi'in itu. Memang, selama ini sang faqih dikenal akan ibadahnya yang kuat. Ja'far pun pergi untuk mengamati langsung bagaimana Shila bin Asyam beribadah pada malam di tengah suasana perang. Setibanya di tujuan, ia diam-diam menyaksikan seluruh jemaah telah menyelesaikan sholat. Mereka kembali ke tenda masing-masing. Ternyata Shila juga masuk ke dalam tendanya, seperti para prajurit muslim lainnya. Sang tabi'in pun tertidur. Melihat itu, Ja'far sempat berpikir, benarkah kebenaran informasi ihwal kekusyukan sang alim dalam beribadah? Jangan-jangan kabar itu hanyalah rumor. Karena masih penasaran, Ja'far pun tetap berada di tempatnya. Tidak lama kemudian ia melihat Shila keluar dari tenda, sedangkan para prajurit nyenyak tertidur. Shila tampak menyiapkan diri dan lalu berwudu. Kemudian ulama tersebut memacu kudanya ke arah hutan yang lebat. Dengan tetap menjaga jarak, Ja'far mengikutinya dari belakang. Di suatu tempat yang kosong, Shila berhenti. Setelah turun dari kudanya, alim tersebut mencari arah kiblat. Kemudian ia bertakbir untuk memulai sholat. Dari balik batu besar, Ja'far masih saja mengamati orang saleh itu dengan rasa kagum. Aku melihatnya dari kejauhan. Ia berwajah syahdu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh anggota badan serta jiwanya tampak tenang, seakan-akan Al-Adawi menemukan seorang sahabat dalam kesepian. Menemukan cahaya dalam kegelapan, ujar Ja'far, seperti dikutip dalam At-Tariq Al-Kabir. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba Ja'far melihat seekor harimau muncul dari sisi kanan tempat ulama itu sholat. Hewan buas itu berjalan mengendap-endap di belakang badan Al-Adawi. Ja'far sangat terkejut dan merasa takut. Ia cemas jika harimau itu sampai memangsa mereka berdua. Seketika komandan pasukan muslimin ini keluar dari persembunyiannya untuk memanjat pohon yang tinggi. Sebelum naik ke atas pohon, Ja'far sudah mengira bahwa Shila akan langsung membatalkan sholatnya. Sebab auman harimau begitu nyaring, mustahil tidak terdengar. Ternyata dugaan itu salah. Ulama tersebut masih saja khusyuk dengan ibadahnya. Tampak dari wajahnya, Shila sangat menikmati sholat. Tidak dihiraukannya harimau yang terus mendekatinya. Demi Allah, Shila tidak menoleh kepada harimau itu. Ia tidak memperdulikan harimau
yang sedang ada di hadapannya. Kata Ja'far, mungkin saja lelaki saleh itu belum menyadari kehadiran karnivora tersebut. Barangkali ketika akan sujud dirinya akan langsung bergerak menjauh. Namun dugaan itu salah. Sila tetap bersujud dengan tenang. Sesudah itu pun sang ulama tetap melanjutkan rakaat berikutnya. Adapun harimau itu masih mengaum dan berjalan mengitari lelaki itu. Akhirnya ia duduk tahiyat akhir. Seusai melakukan 2 salam, Sila tetap tenang walaupun mengetahui harimau di dekatnya. Bahkan dahi hewan tersebut kemudian dipegangnya seolah-olah binatang itu adalah kucing rumahan. Aku melihat Al-Adawi memegang harimau itu dengan tenang, sementara bibirnya mengucapkan sesuatu yang tidak begitu jelas ku dengar, ujar Ja'far. Dan tiba-tiba saja harimau tersebut berpaling dari Sila Al-Adawi. Hewan itu kemudian pergi tanpa suara, kembali ke kegelapan hutan belantara. Sila tetap di sana hingga waktu subuh. Seusai sholat dengan Ja'far, ulama itu mengangkat kedua tangannya dan bermunajat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar menyelamatkan aku dari neraka. Apakah seorang hamba yang berbuat salah seperti aku ini berani untuk memohon surga kepadamu? Ja'far menyaksikan Al-Adawi berulang kali melafalkan doa tersebut hingga menangis. Sang komandan pun ikut menitikan air mata. Keduanya lalu kembali ke basis pasukan muslimin, seakan-akan tidak terjadi apa-apa pada malam harinya. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.